Yang saya hormati para pecinta kesucian jiwa, Manakiban Online Internasional Subuh dimanapun berada pada saat ini, mengawali khidmat ilmiah ini, saya berdoa kepada Allah senantiasa untuk Bapak Ibu, ikhwan akhwat, semuanya, keluarga semuanya diberikan oleh Allah wasilah daripada Tuan Syekh, wasilah daripada manakib ini, kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, disoleh-solehahkan keluarga kita semua, anak istri, suami, cucu, semua orang tua kita semua, dan diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa peserta Manakiban Online Internasional Subuh yang berbahagia, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Miftahus Sudur, pengarsa Abah mengatakan bahwa penting-pentingnya kita berzikir dalam bab fi bayani zikrillah wa asarihi fi tarbiyatir ruhiyah, yaitu zikir dan pengaruhnya terhadap pendidikan ruhaniyah, mengatakan bahwa saking pentingnya berzikir, Abah sendiri mengatakan kalaupun dirinya mengatakan kepada murid-muridnya bukan untuk zikir, maka abaikan. Faiza amartuka bisyai'in ghairihi fadrib safhan wa tabi'iz zikra. Kata Abah, bila aku menyuruh kalian sesuatu selain zikir, abaikan saja perintah itu. Watabi az-zikra. Dan ikutilah perintah untuk berzikir. Kalimat ini luar biasa. Seolah-olah menjadikan bahwa ketika guru kita memerintahkan selain zikir, abaikan saja. Walaupun sebenarnya tidak mungkin guru kita memerintahkan selain zikir. Tetapi saking pentingnya zikir ini dan hal yang utama dalam torikoh ini sampai seperti ini kalimatnya. Sampai seperti itu kalimatnya. Artinya, ya jangan ikuti saya kalau memang tidak perintahnya perintah zikir. Karena Abah mengatakan apa? Fafil asma'i al-uluwu ilas sama. Karena dengan zikir, engkau akan diangkat ke langit. Qalbuka ma'a rabbika. Hatimu bersama Tuhanmu. Nah, jadi penting betul zikir ini. Sampai Abah mengatakan bahwa dengan zikir ini kita diangkat ke langit. Hati kita bersama Tuhan. Karena hati kita bersama Allah, tiada cara lain untuk bisa bersamanya. Maka zikir ini adalah alat terpenting untuk kita bersama Allah. Bersama Tuhanmu. Rabbuka. Ma'a rabbika. Wa rabbuka ma'aka. Falaisa ba'idan anka. Dengan zikir ini, selain hatimu bersama Tuhanmu, engkau diangkat ke langit, dan Tuhanmu bersamamu. Tidak jauh darimu. Masya Allah. Ini luar biasa. Meyakinkan kepada kita semua, bagi orang-orang yang banyak berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ismu zikrillah dalam hatinya, maka yakin betul Allah tidak jauh dari kita. Allah dekat. Allah besertamu. Allah bersamamu. Hatimu bersama Tuhanmu. Dan kita diangkat ke atas langit Allah. Artinya diangkat derajat kita. Nah, maka segala-galanya inilah zikir yang diajarkan guru kita kepada kita semua, kita bersyukur. Jadi ketika kita sudah punya zikir, maka kita tidak sendiri. Ada Allah di sana. Ada Allah bersamanya. Apapun persoalannya, apapun urusannya, apapun ujiannya, apapun tantangannya, maka yakini betul, sadari betul
bahwa ada Allah. Kita punya Allah yang segala-galanya. Kemudian Abah mengatakan yuqarribuka ilahi wa yu'arrifuka bih. Dengan zikir ini maka mengantarkanmu kepada ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Dengan zikir ini mengantarkanmu, mendekatkanmu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka guru kita mengajarkan setiap pada salat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tujuan kita yang kita terus ulang-ulang setiap pada salat atau muqaddimah ceramah-ceramah adalah kita untuk kenal Allah. Karena kalau kita tidak kenal Allah rugi. Pertanyaannya adalah kapan kita kenal Allah? Kapan kita bertemu Allah? Kalau kita kenal Allah nanti di akhirat. Kalau kita kenal Allah nanti ketika di alam barzah, rugi kita. Kalau kita bertemu Allah nanti hanya di alam barzah atau nanti setelah kiamat ada alam akhirat, rugi kita. Kita kenal Allah, kita merasakan kehadiran Allah, kita bersama Allah, kita bertemu Allah. Kata Abah apa? Ketika talqin zikir itulah kita bertemu Allah. Ketika mengamalkan apa yang ditalkinkan kepada kita semua, dalam keadaan apapun, fisik kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, tapi hati kita terbang kepada Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hati kita mengucapkan ismu zikrillah, nama Allah, disitulah kita sesungguhnya sedang ma'rifatullah. Sesungguhnya kita sedang bertemu Allah. Sesungguhnya kita sedang merasakan kehadiran bersama Allah. Maka Abah mengajarkan kepada kita semua, zikir khofi ini terus menerus. Lupa ingatkan, lupa ingatkan. Maka ketika latihan kita adalah ketika dibacakan, mulai dari MC, sama-sama kita akan manakib, kemudian baca Al-Quran, solawat, tanbih, tawasul, manqobah. Saatnya kita exercise, kita latihan, zikir khofi, tawajuh. Kita dengarkan suara tanbih, kita dengarkan tawasul, kita dengarkan manqobah, kita dengarkan ayat suci Al-Quran, kita dengarkan solawat, hati kita latihan untuk bisa terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abah menyarankan kepada kita semua, wajib kita tidak ada aktivitas lain kecuali betul-betul yang sangat urgent betul gitu ya. Ketika kita manakiban offline, syukur online, walaupun kita beraktivitas mungkin di dapur, beraktivitas kita sambil menyapu di rumah, saya pikir yang terpenting mindfulness bahwa kita sedang manakib, hati kita hadirkan Allah, maka manakib ini masuk ke rumah-rumah kita, ke dapur-dapur kita, ke lingkungan keluarga kita, ke kendaraan-kendaraan kita. Ini luar biasa. Yang penting mindfulness, hati kita ismu zikrillah, mindfulness with Allah. Hati bersamanya ketika kita mengikuti manakiban online internasional. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah saking pentingnya zikir sampai Abah Ano mengatakan demikian. Kalaupun aku memerintahkan sebagai syekh mursyid, seolah begitu kalimatnya. Selain zikir, abaikan, termasuk Abah Aos. Nah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 30 mengatakan apa? Innala nudi'u ajro man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Artinya zikir kita, jahar kita, khofi kita, khotaman kita, manakiban kita, salat-salat sunnah kita, kepatuhan kita kepada ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsulah Sinarasa, itu tidak pernah akan disia-siakan oleh Allah. Allah artinya akan memperhitungkan. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat tenang saja. Hari ini kita mungkin tidak kelihatan manakib kita. Kita di ujung negara manapun, di ujung pulau manapun.
Kita tidak dihadiri fisik oleh Abah. Kita merasakan seolah tidak dilihat. Padahal di sini jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amaliyah dengan baik. Yaitu kalau kita amaliyahnya adalah amaliyah Syekh Mursyid. Akan diperhitungkan. Maka kita nggak penting validasi dari orang lain amaliyah kita. Kita lakukan saja. Tahajud kita, zikir kita, khotaman kita, manakiban kita. Kita tidak mesti validasi kepada orang lain terhadap apa yang kita amalkan. Karena apa? Hubungan kita hanya dengan Allah dan Syekh Mursyid. Jadi ini mesti kita yakini betul bahwa inilah bagaimana seorang Syekh Mursyid mendidik roh-rohnya sebagai pendidikan ruhani bagi murid-muridnya. Bapak Ibu ikhwan akhwat, di sini juga pengarsa Abah mengatakan bagaimana hebatnya zikir ini. Kalau kita lihat di Indonesia terutama terkenal ada namanya zikir, wirid, hizib. Kadang-kadang orang mengatakan apa bedanya, apa yang lebih bagus zikir, wirid, dan hizib. Di sini Abah juga menjelaskan tentang bagaimana hizib, wirid, dan zikir. Saya melihat mengamati semuanya bagus, tapi yang lebih afdolu adalah zikir. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, itu bukan dengan kekerasan, dengan penaklukan-penaklukan, tetapi dengan kelemah lembutan. Orang-orang yang membawa Islam masuk ke Indonesia, penyebarannya itu melalui apa? Ya melalui pendekatan-pendekatan tarekat, ulama sufi. Mereka masuk ke Indonesia dengan cara pendekatan perdagangan dan dakwah para sufi dengan berwatak lembut, spiritual, dan mistis. Maka muncullah di situ zikir, wirid, dan hizib. Kalau zikir kita jelas. Kalau hizib atau wirid kita tahu bahwa wirid itu adalah disistematisasikan di pesantren-pesantren ketika abad 17 melalui pesantren. Kalau zikir sejak abad 13 sampai 14 melalui para sufi. Artinya lebih lama kita bicara zikir. Hizib. Hizib ini adalah amalan-amalan khusus yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Ketiganya bagus. Tetapi Abah mengatakan wirid dan hizib akan sampai kepada Allah terbuka hatinya ketika ada zikir. Kita berwirid, kita berhizib, maka tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada zikirnya. Kalau wirid adalah menjadi bagian ibadah sehari-hari, diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi kita sebagai umat Islam di Indonesia. Hizib adalah kumpulan-kumpulan doa, kumpulan-kumpulan amaliyah yang diberikan oleh guru-guru syekh-syekh yang di dalamnya adalah amaliyah-amaliyah khusus. Semuanya bagus, kata Abah. Tetapi yang lebih bagus adalah ketika wirid hizib ini di dalamnya ada zikir. Yaitu ingat kepada Allah. Mana keterangannya? Kita lihat di dalam kitab Miftah Sudur. Li'anna syekh yaro al-nal awroda wal azaba innama futiha biha ala ashabiha min asari zikrihim lillahi ta'ala. Karena syekh kita yakin bahwa orang-orang yang mendawamkan berbagai wirid dan hizib, hati mereka akan dibukakan oleh Allah karena pengaruh zikir mereka kepada Allah. Nah artinya lebih afdol. Hizib kita juga ketika masa Abah Anom banyak diberikan hizib-hizib tersebut. Hizib Nasr, hizib-hizib lain. Dan juga diberikan wirid-wirid lain. Tetapi semuanya itu akan lebih bagus ketika ada zikirnya. Artinya di sini saya menyimpulkan zikir itu tetap lebih utama. Maka toriko kita ada toriko zikir. Dan saya pernah mendengar Abah mengatakan, sudah kita mah zikir saja la ilaha illallah. Dan nama Allah ini tanamkan. Zikir khafi dan jahar. Sudah. Bahkan Abah Anu pernah mengatakan bahwa zikir jahar dan zikir khafi ini itu sudah rangkuman dari berbagai macam hizib. Sudah rangkuman berbagai macam zikir. Sudah berbagai rangkuman daripada torikoh.
Maka Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah inilah rangkuman daripada amaliyah-amaliyah Syekh Mursyid sebelumnya dan sebelumnya. Apalagi kita kalau bicara tentang, saya tidak puas dengan zikir jahar khofi. Kita ada wirid, kita ada hizib. Apa itu? Khotaman. Hizib orang sering dikejar. Kenapa? Karena banyak manfaatnya yang lebih sifatnya duniawi. Padahal Abah pernah mengatakan kalau kita bongkar bagaimana khotaman ini isinya hizib semua. Dari tawasulnya, doa-doanya, Allah meyaqodil hajatnya, sampai hasbunallahnya, sampai ya latifnya, itu adalah hizib yang dahsyat. Kalau dibedah satu persatu, itu adalah keluar biasaan yang diberikan guru dalam bentuk khotaman. Abah mengemas wiridnya, zikirnya dalam bentuk khotaman. Itu semua akan menjadi hebat ketika ada pengaruh zikirnya. Nah maka disinilah Abah mengatakan fal aula bil muridina ayyasluku ilallah ta'ala bin babi zikrihi subhanahu li'annahu aslun sabitun wa far'uhu fis sama. Oleh karena itu kata Abah hendaknya para murid menempuh jalan spiritual menuju Allah melalui pintu zikir saja, pintu zikir kepada Allah. Karena zikir ini ibarat pohon yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, artinya lebih kuat. Maka kita sering istilah orang mengamalkan hizib, maka dia gendeng gitu ya. Karena mungkin akarnya tidak kuat gitu ya. Cabangnya tidak menjulang ke langit gitu ya. Ada orang wirid, akhirnya dia punya persoalan psikologis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi lagi-lagi mungkin akarnya tidak teguh dan cabangnya tidak menjulang ke langit. Maka dengan zikir inilah jelas, jahar dan khofi, silsilahnya jelas, Quran hadisnya jelas, sampai kepada warasatul anbiya, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, inilah sangat jelas zikir jahan dan zikir khofi. Mursyid-mursyid kita, ahli agama, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama lain, fikihnya terjaga betul, tauhidnya sangat bagus. Maka inilah kita bersyukur bahwa Thariqah Qadiriyah Syabandiyah dalam sejarah adalah alim ulama. Tidak hanya seorang sufi yang ahli spiritual, keruhanian, tetapi beliau-beliau adalah ahli fikih, ahli syariat. Nah, maka kita bersyukur, kita yakini betul untuk diri saya dan kita semua sudahlah kita zikirnya jahar dan khofi, khotaman manakib. Di dalamnya ada wirid, di dalamnya ada hizib, dan afdolu semua daripada hizib wirid itu akan lebih hebat, akan terbuka kalau ada zikirnya. Maka khotaman kita ada zikirnya, manakib kita ada zikirnya, sholat kita ada zikirnya, salat sunnah kita ada zikirnya, qiyamul lail kita ada zikirnya. Alhamdulillah. Tinggal kita istiqomah. Istiqomah buat diri saya dan kita semua bareng-bareng. Karena kita semua adalah murid Abah. Senantiasa kita berdoa di pagi hari ini. Abah istiqomahkan kita. Dalam keadaan apapun, dimanapun. Pelan-pelan kita mengikuti Syekh Mursyid. Kita mengikuti kebaikan-kebaikan. Kita mengikuti perintah Allah. Yaitu untuk kita istiqomah berzikir kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karomah barokah abaos untuk kepentingan kita semua, kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa sampaikan pagi hari ini di Manakban Online Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.